Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Worship team, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian ini. Thank you for ushering us to the presence of God. Totalitas mereka ya. Nah, kalau worship teamnya totalitas, jemaat harus totalitas juga. Oke, berapa di antara kita yang sementara minggu pertama tahun 2024 Anda ambil ancang-ancang atau mungkin ambil ancang-ancangnya sudah dari Desember mestinya ya, titik start kan ya. Soalnya kalau di pertandingan lari itu kan get set gitu kan. Lalu ditembakkan gitu langsung lari gitu kan. Ya banyak orang yang mungkin agak kembang-kembang juga minggu pertama ya gimana katanya mesti baru semua. Well kita percaya bahwa Allah Immanuel menyertai kita. That one thing is for sure, gitu ya. Nah sekarang apa yang kita akan buat dengan lembaran-lembaran baru yang dihadirkan, yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita di tahun yang baru ini. Nah saudara, saya sangat berterima kasih bahwa di hari Minggu pertama tahun 2024 ini Bapak Gembala mengundang saya untuk bisa berbagi firman Tuhan dengan Anda sekalian. I consider it an honor gitu ya. Untuk bisa berbicara di tengah jemaat. So really Pastor Alex terima kasih banyak ya. Semua tim pengembalaan terima kasih banyak. Dan saya mau gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Because I treasure hubungan dan relasi yang terbangun selama ini dengan keluarga besar GBI dan Mogot. Bapak Gembala dan seluruh tim. Dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi firman Tuhan. Ya. Nah tema yang saya ingin hadirkan bagi kita sekalian, tadi saya juga sampaikan di ibadah jam 4. Jadi kali ini tetap pada tema yang sama sehingga Bapak Ibu diperlengkapi sama gitu ya. Saya ingin berbagi mengenai Church by the Bible. Ya, itu judul yang saya ingin hadirkan ya. Kata charge ini kita umum sekali ya, kita charging handphone, kita charging gadget-gadget kita. Nah kali ini sebagaimana kita mencharging gadget-gadget kita, saya ingin hadirkan pemikiran di awal tahun minggu pertama bahwa kita pun perlu di-charge ke sumber power itu. Kita perlu di-charge dengan perkataan Tuhan yang hidup. Ya, saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, saya nggak bisa pergi keluar rumah kalau gadget-gadget saya belum 100%. Saya nggak tahu ada yang jenisnya sama dengan saya atau tidak gitu ya. Saya ada 2 handphone itu kalau mau keluar rumah harus 100% baterai. Kalau bawa laptop berarti laptop 100%, kalau bawa iPad 100% juga. Tidak hanya itu, di mobil yang saya gunakan ada 2 kabel juga di situ. Jadi kalau sampai dia drop ada kabel juga di situ bisa charge di mobil. Di tas saya ada power bank saudara. Wah ini benar-benar kita parno. Saya orangnya parno kalau mau keluar. Sampai drop itu waduh repot sekali. Tangki bensin mobil saya itu saya agak resah kalau saya lihat dia drop sampai setengah. Saya punya kawan arsitek juga dia. Dia bilang begini, ya Pas Evelyn masih setengah itu kita masih bisa ke Bandung bolak-balik katanya begitu. Saya bilang enggak, aku mau full tank. Jadi ada tipe-tipe yang seperti itu. Jadi kalau Anda adalah tipe yang saya mah 1 strip juga masih bisa jalan keliling-keliling Jakarta. Diberkatilah engkau. Kasih karunia Tuhan melimpah atasmu. Kalau saya maunya stripnya penuh semua gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau saya bisa kayak begitu sama gadget sama tangki bensin mobil. Apalagi dengan kehidupan ini saudara. Saya akan ngeri sekali menjalani tahun yang baru ini. Kalau saya tidak di-charge dengan perkataan firman Allah yang hidup. Anda tahu waktu Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya ini. Dia berfirman saudara. Itu firman Tuhan yang menopang alam raya ini. Jadi kalau kita di-charge sama firman Tuhan, kau tahu apa yang akan menopang kehidupanmu. Nah karena itu saya mau hadirkan topik ini supaya menghadapi apapun saudara di tahun 2024 ini kita tahu kita bisa full charge. Dengan firman Tuhan yang hidup. Nah subtitlenya ya saya tulis itu nggak tahu Anda bisa baca nggak tulisannya agak tipis gitu ya. Nah subtitlenya di situ adalah Engaging the Living Word for a Transformed Life.
Bagaimana kita ditangani oleh perkataan firman Tuhan yang mengubahkan, mentransformasikan kehidupan kita. Oke, now follow me saudara. Saya akan hadirkan data pada sore hari atau malam hari ini. Data ini akan bikin kita grounded, data ini akan bikin kita mungkin terusik, akhirnya mikir gitu ya. Karena data itu adalah realita. Nah, data yang saya hadirkan ini adalah hasil penelitian dari kawan-kawan Bilangan Research Center. Kalau Anda mau buka sosmed mereka, maka Anda akan temukan juga data yang sama. So it's open for public gitu ya. Aksesnya Anda juga bisa mengakses. Nah, di situ salah satu data yang saya hadirkan adalah 1 dari 4 orang Kristen Indonesia terkadang bahkan sering membaca Alkitab hanya karena terpaksa. 1 dari 4. Hanya terkadang baca Alkitab terpaksa. 1 dari 4 itu berarti 1/4, 25% dari orang Kristen di Indonesia. Wah, Anda berpikir apa valid ini datanya? Well, ini data ini masih cukup recent sih ya. Tahun 2021. Jadi ya masih dekat ya sama tahun ini ya. Jadi mungkin diadakan risetnya karena mau diperiksa juga di tengah pandemi tahun kedua waktu itu bagaimana minat orang-orang Kristen terhadap Alkitab kan gitu. Karena kita berasumsi mungkin di tengah pandemi COVID beredar di mana-mana, nah orang Kristen jadi makin tekun tuh, makin takut Tuhan tuh, makin baca Alkitab tuh. Saya baca seluruh datanya saudara, ternyata ya enggak juga. Wow. Saya kalau enggak baca data, saya berasumsi apa? Udah banyak kematian di mana-mana, ya kan? Sakit, nafas jadi kayaknya mahal banget, karena mesti hitung-hitungan sama tangki oksigen. Wah, waktu zaman itu saudara tangki oksigen tuh jadi rebutan. Saya waktu itu ngelayani ada keluarga, dia gak bisa dapat tangki oksigen. Sampai kita cek siapa yang punya tangki oksigen, pindahin dari satu rumah ke rumah yang lain gitu loh. Mahal, nafas juga mahal pada zaman itu. Masih inget tuh. Itu bukan di abad lampau saudara, itu masih baru. Jangan lupa, coba senggol kiri kanan bilang kita pernah pandemi. Oh, banyak orang waktu pandemi itu, aduh Tuhan gitu kan. Ada satu rekan pengerja dari gereja lain berkata begini, Pastor Evelyn katanya, doa pagi waktu zaman pandemi rame katanya gitu. Rame yang hadir. Kenapa? Doakan suami saya udah ngap-ngapan dia napasnya satu-satu. Tolong doa, pokok doa banyak. Ratusan katanya, aduh banyak orang kumpul doa. Tapi tahu gak Pastor Evelyn, kelar tuh pandemi. Pada gak muncul. Saya bilang siapa yang gak muncul? Itu yang kemarin nitip doa katanya. Udah disembuhin suaminya tuh. Belum dijemput Tuhan. Gak muncul lagi dia di doa. Saya bilang waduh. Saya hampir bilang gini. Mungkin perlu kejadian lagi dia. Saudara kadang-kadang kita ini kurang tahu diri. Ya. Kurang tahu diri kita. Jadi asumsi saya mungkin pada saat pandemi orang jadi makin tekun, makin takut Tuhan, makin sungguh-sungguh, makin jengking, nyari Tuhan, lapar dan haus. Tapi ya ternyata enggak juga. Maka saya agak kaget membaca ini riset ya. Jadi kalau Anda lihat itu ini tinggal di foto aja. Kita bisa lihat hasil temuan ini. Itu respondennya 1.000 orang lebih saudara. Dan angket itu diedarkan ke 3 provinsi. Jadi cukup banyak yang diwakilkan gitu kan. Wow, ternyata orang baca Alkitab juga terpaksa tahun 21. Wih, kaget gak tuh? Ya kita asumsi orang susah malah baca Alkitab kan? Kagak. Scrolling. Lihat sosmed. Bukan baca Alkitab. Nah data kedua nih. 2 dari 7 orang Kristen Indonesia tidak ingat kapan terakhir kali firman Tuhan mengubah hidupnya. Bahkan sebagian diantaranya merasa tidak pernah. Coba kalau Anda datang ke KUL. Atau ngumpul lah sama teman-teman. Mungkin anak di sekolah Kristen coba ngumpul-ngumpul tanya. Kamu ingat gak ada rema ya, firman Tuhan yang bicara ke kamu. Coba ada gak yang bisa kasih tahu? Iya saya tuh baru-baru ini loh Tuhan ngomong ini dan bener loh. Ada yang enggak, bahkan enggak inget. Kristen.
Nah ini adalah data, katakan data. Ya, jadi kita nggak ngawang-ngawang, emang data hasilnya gitu. Jadi ya data ini untuk saya menggugah saya karena sebagai hamba Tuhan kita bertanggung jawab untuk menghadirkan kebenaran dan membuat jemaat melek dengan firman Tuhan. Jadi buat saya terpana, saya kaget dengan data ini saudara. Ada seorang hamba Tuhan, ini saya kutip perkataannya saudara. Dia ngomong begini, dusty Bibles lead to dirty lives. Alkitab yang berdebu itu sebetulnya kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia saya indikasi atau membawa orang menuju kepada hidup yang kotor. Alkitab yang berdebu itu bikin hidup kotor. Maksudnya kenapa berdebu? Gak pernah dibaca. Jadi collecting dust gitu loh. Gak pernah dibaca. Orang mikir bagaimana ya kaitannya Alkitab dengan kehidupan kotor. Maksudnya gimana? Nah saudara kita familiar ya ada lagu berkata. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Benar gak? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar ya? Firman itu pelita, katakan pelita. Pelita itu bukan lampu senter saudara. Pelita itu lampu minyak. Zaman dulu waktu saya, ya zaman dulu lah kalau bilang zaman dulu. Ya di rumah-rumah tuh suka ada lampu yang pakai minyak tuh. Kalau lagi mati lampu, nah di rumah-rumah tuh ada koleksi tuh barang begituan tuh. Jadi ada lilin sama lampu minyak itu. Pakai sumbu dia, ya kan? Dinyalain lah. Nah lampu minyak kayak begitu itu pelita. Memang bentukannya bukan seperti itu zaman dahulu. Nanti Anda bisa research ya gambar-gambarnya kayak apa zaman dulu. Jadi mungkin tempatnya itu terbuat dari tanah liat mungkin ya. Kayak pottery. Nah di dalamnya itu dikasih minyak. Lalu ada sumbu dan itu sumbu itu kemudian dinyalakan. Dan dengan minyak itulah dinyala. Nah itu dipegang gitu kan. Maka lampu minyak yang seperti itu cahayanya hanya cukup menerangi jarak dekat. Selangkah demi selangkah. Kesusahan satu hari cukup untuk sehari. Ya. Jadi dia itu penerangan yang cukup untuk selangkah. As you go terang. Jadi kita tahu di depan kita kalau ada batu, ada lubang kita gak akan terjerumus di situ. Karena dia terang jarak dekat. Itu pelita. Dikatakan firman Tuhan itu pelita buat kaki kita. Lalu terang. Nah terang ini itu seperti lampu mercusuar. Yang dari jarak jauh tuh pelaut-pelaut akan tahu, oh itu dia, di situ ada pelabuhan. Gitu. Jauh, ya kan? Karena kita itu berarti ke sana arahnya. Tapi yang di depan mata ya perlu diterangi juga gitu loh. Jadi firman itu terang dari jarak jauh dan juga terang dari jarak dekat. Nah sekarang, kalau dikatakan dusty Bible leads to dirty life, ya jelas aja. Kalau kau tidak nyalakan pelitamu, sudah berarti kakinya bonyok nih. Kenapa? Nabrak-nabrak dia. Kan gelap sekali. Betul gak? Jangan salah ya. Firman Tuhan, Yesaya pasal 60 berkata, kekelaman menutupi bumi. Ya, ada kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Betul begitu? Bangkitlah dan jadilah terang. Betul ya? Jadi memang kita jangan lihat lampu-lampu ini lampu-lampu artificial semuanya. Tapi spiritually, secara rohani, dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang gelap, saudara. Gelap. Saya gak bicara mengenai cahaya ini. Spiritually, it's dark. Nah hanya bisa diterangi oleh terang firman Tuhan. Nah kalau tidak ada pelita firman Tuhan, memang spiritually, secara rohani kita akan tersandung, kita akan terantuk, kita akan jatuh di lubang-lubang. Bahkan kalau tidak, kalau saudara perhatikan, ada orang yang jatuh di lubang yang sama. Udah pernah jatuh di situ, jatuh lagi di situ. Hello, pernah ketemu orang kayak gitu? Udah pernah jatuh di situ, kok kamu jatuh lagi? Kok bikin lagi keputusan yang salah? Sudah dilepaskan dari jerat perangkap-perangkap itu, kamu masuk lagi di jerat yang sama.
Jadi tidak bijak. Kenapa bisa ada orang tidak bijak? Karena memang tidak bergaul sama firman Tuhan. Nah makanya sudah, ini perkataan dari seorang hamba Tuhan yang bikin kita bijak ya. Does the Bible lead to dirty life? Alkitab yang berdebu itu memang akan bikin menuju ada indikasi hidup yang kotor. Ya, saudara, makanya saya hadirkan ayat ini ya. Coba kita lihat Mazmur 119. Kita lihat Mazmur 119, saya kutip ayatnya di situ. Ayat 11 dari versi terjemahan baru, versi TB1 ya. Kita baca ayat ini bersama-sama 3, 2, 1. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Katakan dalam hatiku. Atau kita kalau rephrase kalimat ini berarti aku tidak akan berdosa terhadap engkau kalau aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku. Jadi firman itu harus disimpannya di mana saudara? Sekali lagi, disimpannya di mana? Dalam hati. Firman yang disimpan di dalam hatilah yang akan menjaga kita untuk tidak berdosa di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan paham. Simpannya di mana saudara? Dalam hati. Artinya tidak disimpan di rak buku. Nah itu tadi collecting dust. Berdebu dia. Tidak juga disimpan di kantong. Loh maksudnya apa Mas Evelyn? Kok simpan firman Tuhan di kantong? Lah sekarang kan orang mari kita buka firman Tuhan. Emangnya pada buka buku? Ini buku nih Alkitab nih. Sekarang kan mari kita buka firman Tuhan. Langsung rogoh handphone. Jadi sekarang firman Tuhan. Saya lagi pikir apakah saya berkata mari kita buka firman Tuhan atau mari kita scrolling firman Tuhan. Scrolling ayatnya. Tapi firman yang dikantongin pun tidak ada faedahnya saudara. Hello. Firman Tuhan harus disimpan di dalam hati. Nah ini saya mau ngomong sama saudara ya. Tadi saya udah bilang di kebaktian jam 4 ya. Ya mungkin kondisi seperti ini adanya di daerah-daerah yang banyak angin-angin utara itu ya. Angin-angin karena dari laut tuh angin asin gitu ya. Saya bilang, saya sebagai hamba Tuhan tuh kalau diundang khotbah, udah ditanya seminggu sebelumnya, Ibu Evelyn, nanti kalau ada slides, tolong dikirim ya. Slides. Jadi kayak sekarang hamba Tuhan tuh mesti punya keahlian tambahan Pak. Jadi kalau sekolah teologi tuh kita belajar eksegesis, hermeneutik, homiletik, cara khotbah gitu ya. Oh mesti tambah tuh lagi. Apa? Mesti bisa bikin slides. Serah mau bikin pakai apa, mau pakai Canva, boleh. Gitu kan. Ini slide juga saya kerjain sendiri. Kalau ada hamba Tuhan bilang, ya gue mah gak bisa bikin slide. Nanti dia suruh asisten, dia suruh lah anak Gen Z atau milenial tuh kerjain slides lah gitu kan. Jadi sekarang gak cukup Pak, cuma eksegesis sama hermeneutik. Mesti bisa bikin slides. Karena gereja yang undang bilang ada slidesnya gak? Sekarang bilang slide, ada PPT-nya gak? Kan gitu. Jadi kayak udah standar SOP banget nih. Hamba Tuhan harus datang pakai, ya sebelum datang udah kirim duluan PDF-nya gitu loh. Udah kita ngomong sama tim medianya, ukurannya berapa? Saya ada diundang satu gereja, pastikan Bu slides-nya 16:9. Pusing gak? 16:9. Saya waktu pikir apa 16:9? Emang slides gue ukuran berapa? Formatnya apa? Karena kita HD Bu, pastikan HD. Wih, saking screen-nya terlalu bagus. Wah, jadi kita gak cukup eksegesis. Tapi saudara, oke itu dari sisi kita juga hamba Tuhan mesti memperlengkapi diri ya. Ini zaman era perkembangan teknologi, jangan lagi bilang, hah apa itu PPT? Apa itu slides? Slides. Apa itu maksudnya? Lah, dulu zamannya saya menerjemahkan saudara tuh hamba Tuhan yang almarhum Reverend John Hartman saudara. Kita modalnya Alkitab. Gak ada, saya gak pernah disuruh di Evelyn bikin slides PPT. Gak pernah. Saya bawa diri mau menerjemahkan yang ada Alkitab dia sama Alkitab saya di panggung. Udah kita main khotbah aja. Gak ada tuh catatan-catatan coba ketik-ketik. Gak ada, itu 30 tahun lalu.
Tapi zaman sudah berubah. Sekarang kita pakai slides. Oke, saya mengikuti perkembangan zaman. Tapi Anda tahu apa yang jadi problem dengan hamba Tuhan mengerjakan slides? Hamba Tuhannya makin pintar. Pertanyaannya, jemaat makin pintar tidak? Ups. Tidak menduga ya. Itu namanya serangan fajar. Kena loh, sniper loh. Kena gak? Kena tembak gak? Hamba Tuhannya makin pinter. Dia belajar, dia bikin slides. Zaman saya dulu 30 tahun lalu, orang ke gereja masih bawa Alkitab. Bawa buku catatan noh. Jadi hamba Tuhan khotbah. Dia dengar. Pulang tuh catatan. Warna merah, stabilo kuning tuh hamba. Di sini pakai itu apa? Marker, pakai pembatas Alkitab, pita-pita segala tuh tebal Alkitabnya. Kertas-kertas masuk di situ semua. Hamba Tuhannya gak pakai slides. Dia sederhana datang dengan pesan Tuhan. Jemaat kerja keras, catat. Ada cerita loh, right? Zaman sekarang hamba Tuhan kerja keras. Bikin slides. Jemaat. Foto. Ada yang gak foto. Ada yang begini. Gak jauh beda sama bioskop 21. Cuma kurang popcorn. Gak ada kacang atom. Tadi jam 4 saya bilang kurang lollipop loh. Bukan di sini ya. No, di sana yang banyak kena angin. Iya dong. Duduknya begini kok. Udah kayak nonton bioskop 21. Udah gitu gereja murah hati diberkati Tuhan. Layar ada di mana-mana. Mau duduk di mana aja kita tinggal foto, foto, foto. Dengar saudara ya, namanya PowerPoint, betul ya? Kalau Anda foto, Anda dapat poin. Belum tentu dapat power. Oh, kenapa belum tentu dapat power? Karena itu catatan-catatan adalah kehidupan si hamba Tuhan itu. Dia berdarah-darah buat belajar dapat itu. Anda foto-foto emang bisa langsung. You need to experience the word of God. Kau harus diuji oleh firman Tuhan. Sama seperti Yusuf, dia berkata di dalam kitab Mazmur. Dan firman Tuhan itu menguji dia, membuktikan dia sampai pada waktunya. Kita kalau pegang firman Tuhan erat-erat, firman itu akan bekerja membentuk kita, menguji kita. Saudara, membedah hidup kita. Dapat powernya kalau udah diremuk-remukin kayak gitu. Tapi kalau cuma difoto, dapat poinnya. Tadi khotbah apa? Poin 1, poin 2, poin 3. Dapat poin. Tapi gak dapat power. Saudara, ayo. Kalau tahun 2024 kita mau jadikan tahun yang berbeda. Saya rasa kita perlu consider. Kita perlu perhatikan bagaimana sikap kita terhadap firman Allah yang hidup itu. Apakah masih ada takut dan gentar dan respect terhadap perkataan Allah yang hidup itu? Zaman sekarang kita jadi makin mudah. Orang ke gereja udah tidak bawa Alkitab. Lebih mudah, ngapain mesti tenteng buku tebel-tebel kayak begini. Apalagi ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi tasnya makin kecil. Masa tas cuma 15 cm? Tebalnya juga cuma 3 cm, diisi apa itu tas? HP 1 sama kartu barangkali ya. Kartu debit atau kartu kredit. Atau beberapa kertas lembar. Tas kecil. Di sini. Mau kemana? Ke gereja. Zaman dulu orang kalau mau gereja kayak mau camping. Benar-benar orang ke gereja kayak mau camping. Alkitabnya tebel. Belum buku catatannya, belum pensilnya, belum pulpennya. Mau kemana lo? Gereja. Kayak mau camping. Zaman sekarang mau kemana lo? Mau gereja. Yakin ke gereja. Kok kayak mau ke pantai? Kayak mau ke mall? So there is a different thing. Jadi waktu riset tadi dihadirkan saya bilang wow. Kok miris. Teknologi makin berkembang. Tapi kita tidak semakin cermat. Terhadap firman Tuhan. I'm speaking to you my heart. Dalam hatiku. Aku menyimpan janjimu Tuhan. Supaya aku gak berdosa terhadap engkau.
Firman Tuhan di Mazmur berkata, bagaimana caranya orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nggak ada yang berubah, ini prinsip yang sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya ini nilai tidak berubah. Zaman bisa berubah, teknologi bisa berkembang. No, kepatutan dan kehormatan terhadap firman itu nggak bisa diturunin. Kita nggak bisa jadi makin santai dan rileks dengan firman Tuhan. Hormat dan respeknya harus sama. Kalau enggak, malu kita sama angkatan-angkatan pendahulu-pendahulu kita. Orang-orang yang memberikan nyawanya dan darahnya demi Injil bisa diberitakan di negeri ini. Malu kita. Mereka takut dan gentar dengan firman Tuhan. Sehingga revival, kebangunan rohani bisa terjadi melanda negeri ini. Kita mau kebangunan rohani yang sama terjadi. Tapi perlu ada restorasi, revival untuk kembali hormat kepada firman Tuhan. Gak bisa santai kita dengan firman. Setan gak pernah satu hari pun libur. Kita ada libur Natal ya. Dia gak ada libur saudara. Dia gak ada cuti melahirkan gitu. Gak pernah dia cuti melahirkan. Gak ada libur ya. Hello? Katakan hormat pada firman. Let's see that. And then kita bisa percaya hal-hal yang lain. Nah, kalau memang dia harus disimpan dalam hati, bagaimana dong caranya lembar-lembar kitab suci ini atau scrolling di digital tadi bisa kita pindahkan ke dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, saudara, coba kita lihat Mazmur 45 ayat yang kedua. Saya tulis di sini. Jadi yang tidak bawa Alkitab, yang tadi duduknya. Katanya di itu yang banyak angin. Enggak sih, kayaknya di sini. Kita mesti hadirkan kamera di depan ya. So you can see your position when you hear the word of God. Ada kok kayak nonton itu. Cuma belum pegang popcorn aja. Itu kan gini. Kalau pendetanya agak seru sedikit, agak maju dia. Wah, ini menegangkan ini loh. Wih. Nah, bagaimana cara memindahkan firman ke dalam hati kita? Coba kita baca sama-sama ini ayat ya saudara ya. Yuk sama-sama. 3, 2, 1. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Jadi rupanya ada pena yang bisa menulis. Dan pena ini adalah lidah kita sendiri. Jadi bagaimana cara memindahkan firman dari teks tertulis ini ke dalam hati kita. Karena katanya kalau disimpan di dalam hati, itulah yang akan menjaga hidup kita untuk tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Betul ya? Nah cuman gimana caranya mindahinnya? Caranya dengan memperkatakan firman. Itu adalah cara kita menulis firman itu ke dalam hati kita. Memindahkan teks firman Tuhan itu ke dalam hati kita. Bukankah Alkitab Perjanjian Baru berkata begini, bahwa Roh Kudus adalah Roh penolong yang akan mengingatkan semua yang telah kuajarkan kepada kamu. Betul begitu? Katakan mengingatkan. Kalau dibilang mengingatkan, berarti ada bahan yang diingatkan. Betul itu? Dari mana bahannya? Yang sudah kita tulis di dalam hati kita. Jadi selama itu firman masih cuma sekedar di rak buku aja noh. Apa? Kita gak bisa diingetin apa-apa saudara. Dan siapa yang bisa jamin bahwa di tahun 2024 ini kita tidak akan membutuhkan firman Tuhan itu. Oh kita sangat butuh saudara. Kita sangat membutuhkan firman untuk menolong kita menjalani hari-hari di tahun 2024 ini. Katakan aku perlu menulis firman Tuhan di dalam hatiku. Berapa banyak yang kalau baca Alkitab masih dalam hati gitu. Bacanya gak bersuara. Sekarang coba latihan hari-hari ini. Kalau baca firman Tuhan di rumah, Anda pakai suara. Ya, Anda pakai suara. Rasakan bedanya dengan suaramu sendiri. Ya, nanti suaramu itu, karena katanya iman itu timbulnya dari pendengaran, betul? Dan pendengaran akan, saya mau tanya, pendengaran akan suaranya siapa nih yang lebih mampu, yang lebih manjur? Suara pendeta atau suaramu sendiri? Itu. So, firman timbul dari pendengaran. Oke.
Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman. Suara siapa ya? Izinkan Tuhan pakai suara kita. Kita memperkatakan. Kita membangun iman kita, saudara. Karena iman timbul pada saat kita mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan. So you keep the word of God. Simpan itu firman di dalam hati. Bukan di buku catatan. Tapi boleh catat gak? Harus dicatat. Kenapa? Kalau tidak lupa kita. Mau taruhan gak? Nanti ya, nanti malam. Tadi ayat yang dikutip apa aja saya? Ditanya sama suaminya. Tadi ayat apa aja? Hah? Apa ya? Gitu. Karena otak kita seringkali bisa lupa ya. Tapi catatan saya gak bisa lupa. Bentar. Ai lihat dulu nih catatan nih. Buka catatan. Nih ayatnya. Kalau dicatat ada gitu kan. Itu bagus. Tapi mau lebih bagus. Hafalkan. Ya, simpan di dalam hatimu. Amin. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah ditulis dalam hati, apalagi tindakan yang bisa kita lakukan dengan firman Tuhan supaya tahun ini jadi tahun yang berbeda dari tahun sebelumnya. Saya mau kutip Yosua pasal 1 ayat 8. Ini mesti kita hafal nih ya. Yosua 1 ayat 8 itu sangat sering sudah kita dengar. Ayo baca sama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Disuruh ngapain tuh? Jadi suruh ngomong kan? Bener nih, suruh ngomong nih. Kita memperkatakan, jangan lupa tuh memperkatakan. Ya, lanjut. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Berarti Tuhan mau memberikan kepada kita keberhasilan, keberuntungan, betul ya? Namun dalam konteks itu dikatakan jangan kau lupa memperkatakan. Renungkan firman Tuhan itu. Nah, di sini saya mau hadirkan studi kata buat kita semua. Karena kata merenungkan itu konotasinya di dalam bahasa Indonesia. Orang kalau bilang, oh dia sukanya merenung-renung. Yang kita bayangin apa? Ya tuh melamun loh. Orang suka merenung-renung tuh suka melamun. Udah melamun tuh udah gak ngerti deh apa yang kau lamunkan gitu kan. Lu mikir-mikir apa sih kan gitu ya. Nah, kita mesti lihat bahasa asli supaya kita tahu yang dimaksud merenungkan itu apa. Nih, saya hadirkan bahasa aslinya ya. Kata asli merenungkan itu adalah hagah. Katakan hagah. Ya, itu bahasa Ibraninya. Kata hagah ini dipakai di dalam terjemahan bahasa Inggris di berbagai ayat di Alkitab dengan terjemahan yang beraneka ragam. Karena memang maknanya beraneka ragam, ya. Jadi apa makna kata hagah yang diturunkan ke bahasa Indonesia dengan terjemahan merenungkan? Ya. Dari bahasa Ibrani hagah itu ternyata yang dimaksudkan adalah to murmur. Apa ini murmur? Kayak orang ngoceh. Ngoceh itu ternyata juga merenungkan. Ya. Oke, apalagi? Nih to murmur in pleasure or in anger. Ada orang ngoceh-ngoceh tuh ngoceh-ngoceh karena marah. Tapi ada juga orang ngoceh-ngoceh karena pleasure. Jadi saya juga kalau di rumah suka ngoceh firman Tuhan. Sambil saya jalan mondar-mandir. Saya perkatakan firman Tuhan saudara. Enggak keras-keras, bisa dengan suara santai tapi saya perkatakan firman Tuhan. I speak the word. Kalau saya lagi jalan with my doggy. You need to walk the dog. Yang punya anjing mesti diajak jalan loh. Kesian anjingnya kalau gak diajak jalan. Ini maksudnya firman Tuhan untuk apa sih? Iya maksudnya itu kesempatan kita memperkatakan firman Tuhan gitu loh maksudnya. Ya. Maka ini adalah makna merenungkan juga gitu. Lalu apa lagi? By implication ya implikasi dari haga itu to ponder. Nah memikirkan kan, you are pondering, menimbang-nimbang, memikirkan gitu. To imagine, membayangkan, right? To meditate, meditasi. Jadi memikirkan firman. To mourn. Ya. Lalu mater ini membisiki. Lalu to roar, roaring itu mengaum. Jadi Anda tahu orang kalau memperkatakan firman Tuhan dengan sifat deklaratif dengan suara keras seperti dia mengaum, itu merenungkan juga loh ternyata.
Beda ya sama pemahaman kita dengan kata merenungkan ya. Kita pikir tadi melamun, aduh jauh banget dah. Makanya studi kata tuh bagus Bu. Ya, jadi kita, jadi wawasan kita jadi diperluas kan. Karena ini penting kita pahami, soalnya dijanjikan kalau kau merenungkan katanya kau akan beruntung dan berhasil. Nah kita mau beruntung berhasil kan. Lalu kalau kita pahamnya merenungan atau melamun, udah gitu gak berhasil-berhasil kamu. Apa yang salah ini? Firmannya salah atau apa? Kita melamunin gitu. Enggak, ternyata ada suatu tindakan yang sangat proaktif di sini. Lalu ada apa lagi? To roar, to speak, memperkatakan. Nah lihat, apa lagi terjemahannya? Saya senang yang ini. To study. Hello. Senggol kiri kanannya bilang belajar firman. Come on. Jadi to study the word itu termasuk merenungkan. Bayangkan tuh jauh sekali kita seperti timur dan barat ini namanya. Kalau kita pikir melamun. Tadi pendetanya khotbah apa ya? Tadi Mazmur berapa tuh? Lamun. Mikir-mikir gak berhasil tuh kenapa? Apakah studi itu tindakan yang seperti apa? Proaktif kan? Tadi saya berbagi sama tim hospitality yang menjamu menerima saya di ibadah jam 4 dan juga tadi saya bagikan tools bagaimana kamu bisa studi firman Tuhan. Karena tindakan mempelajari firman adalah tindakan merenungkan firman Tuhan. I think we missed a lot of point here. Ini banyak yang salah kaprah kita. Makanya kita agak terbelakang. Literasi Alkitab kita kurang. Saya bilang di level mana? Di level jemaat dong. Kita kalau mengukur jangan mengukur di level hamba Tuhan. Mengukur di level jemaat dong. Itu grassroots. Jadi kalau dibilang kita harus menumpas buta huruf di Indonesia. Saya setuju. Tapi dalam kekristenan saya berkata kita harus tumpas buta Alkitab. Bible illiteracy itu harus kita punahkan. Kita perlu terdidik dalam firman Tuhan. Amin saudara. Dan ini ada alat-alatnya kita bisa belajar. Jadi katakan belajar firman. Itu merenungkan. Lihat lagi, to talk, to utter. Ini kan sama, memperkatakan, mempercakapkan, memperbincangkan firman Tuhan. Jadi bayangkan saudara bahwa apa yang dinasehatkan Tuhan kepada Yosua. Bahwa perjalananmu akan beruntung, akan berhasil. Lalu dilanjutkan ya, sebelumnya kan dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh kakimu itu telah kuberikan kepada kamu. Orang Kristen senangnya nginjek-nginjek. Ini milikku. Tapi gak pernah belajar Alkitab pun. Ini milikku, aku injek, perkatakan. Demennya memiliki, tapi gak mau belajar firman. Bagaimana? Lalu bilang, it's not working, gak berhasil. Mungkin ada yang kurang tepat dalam pemahaman kita. Jadi bayangkan bagaimana firman Tuhan itu marinating you. Karena itu menjadi bahan perbincangan, percakapan, perenungan, pembelajaran. It is in your life. Kalau dikatakan firman Tuhan merendam kita, itu seperti spons yang kita pakai buat cuci piring gitu saudara. Kita masukin dalam baskom penuh dengan air. Dia ngambang di atas air. Kalau kita tekan masuk maka dia serap itu air. Waktu kita angkat sponsnya keluar dari baskom, kita taruh di meja. Lihat, waktu kita tekan apa yang keluar dari spons itu? Air. Orang Kristen yang hidupnya memperkatakan, mempercakapkan, merenungkan, membaca, mempelajari firman Tuhan. Waktu dia ada di bawah tekanan. Yang keluar apa? Firman. Bukan caci maki. Bukan mengutuk-ngutuki. Kenapa? Dia rendam dirinya dengan firman. Makanya gak heran. Apapun yang kau perbuat. Berhasil. Kau berhasil. Kau beruntung. There is no other chance. Kau berhasil, kau beruntung. Karena kamu digencet kayak apa? Firman yang keluar. Hello, beda sama orang yang itu si punuk melindukan bulan. Gak nyampe dia ke bulan. Dia bukan astronot juga. Dia suka melamun aja saudara. Orang mau jadi astronot mesti belajar. Gak nyampe dia ke bulan. Dia lihat-lihat aja terus. Coba senggol kiri kanannya. Jangan tegang gitu. Tiba-tiba jadi itu kayak di film ya. Kayak orang nonton film. Sekarang duduknya udah gak nyayang. Duduk gini.
Udah pasang kuda-kuda nih, kita diapain kita nih. Satu ayat lagi boleh? Setelah itu saya tutup. Ya, ini kebaktian terakhir kan? Apa ada kebaktian lagi setelah ini? Enggak kan, kita udah tinggal pulang aja. Satu ayat boleh ya? Iyalah. Supaya saudara udah jauh-jauh ke sini nih ada hasil gitu loh. Kita lihat Roma 12 ayat 2. Nah ini, ada bapak bilang udah tahu aku. Oke, good. Kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat yang kedua. Baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, ayat ini seringkali kita kutip dan kita ajarkan kepada jemaat dengan menitik beratkan pembedahan ayat atau pembelajaran pada kata berubahlah. Be ye transformed. Ya, yang bahasa aslinya metamorfo, turunannya metamorfosa. Jadi kita tahu, oh ditransformasikanlah, berubahlah. Tapi kata yang saya hadirkan bukan itu malam ini. Yang kita cermati adalah kata berikutnya. Berubahlah oleh pembaharuan. Katakan pembaharuan. Pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Kata pembaharuan di situ dari bahasa Greka anakainosis. Anakainosis itu adalah kata yang artinya, yes betul, renewing, pembaharuan. Tapi juga kata itu artinya adalah renovation. Katakan renovasi. Jadi saudara, berubahlah, be ye transformed. Oleh apa? Oleh renovasi pikiranmu. Jadi coba kita urut-urutkan tadi. Simpan firman Tuhan dalam hati. Bukan di kantong, bukan di rak buku. Tapi firman simpan dalam hati karena kau tulis, kau perkatakan. Oke, setelah itu apa Pak Evelyn? Kita renungkan firman Tuhan. Artinya kita perkatakan, kita ucapkan, kita bisik-bisikkan diri kita. Kita ocehin, kita percakapkan, perbincangkan, pelajari, renungkan. Right? Setelah direnungkan, apa dampaknya terhadap diri kita? Dampaknya adalah akan terjadi renovasi pikiran. Kata renovasi Anda tahu? Itu kayak orang bedah rumah saudara. Pernah lihat nonton program bedah rumah? Rumahnya jelek kayak gitu bisa jadi bagus saudara. Dan ini yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita. Renovasi pikiranmu. Dan kalau pikiran orang direnovasi saudara. Alkitab berkata dalam kitab Amsal. Dikatakan as a man thinketh, so is he. Sebagaimana seseorang berpikir, seperti itulah dia. Jadi waktu kita renovasi pikiran kita. Dengan pikiran-pikiran Tuhan. Karena pikiran Tuhan yang terus di Alkitab ini. Betul ya? Kita renovasi pikiran kita. Maka apa yang terjadi saudara? Seperti itu diri kita. Seperti itu pekerjaan kita. Seperti itu rumah tangga kita. Seperti itu pola asuh kita. Seperti itu kita berelasi suami istri. Seperti itu kita berkarir. Seperti itu kita belajar di sekolah. Tidak heran kemudian dikatakan bahwa perjalananmu akan berhasil. Dan kamu akan beruntung. Bahasa Indonesia menggunakan beruntung. Saya suka bahasa Inggris. Dikatakan and you shall have good success. Kamu akan memperoleh sukses yang bagus. Dan ini kerinduan saya. Untuk dialami kita semua di tahun 2024. Apakah Anda mau menikmati hal yang seperti itu? Buat komitmen malam hari ini. Bahwa Anda akan menghormati firman. Kalau ada yang belum pernah membaca Alkitab kelar 1 tahun, mungkin ini saatnya Anda membaca Alkitab. Jangan gini dong. Udah berapa tahun jadi Kristen? 5 tahun Pak Evelyn. Berapa tahun? 10 tahun. Sudah pernah baca Alkitab kelar? Hah? Nah itu jangan sampai mangap gitu. Nah kita bereskan itu tahun ini. Tidak lagi kita berkata aku belum kelar baca Alkitab. Ayo kita mulai cicil bisa baca tahun ini. Amin saudara. Ayo kita bangkit berdiri. Siapa yang berkata saya mau kembali menghormati firman Tuhan. Membaca Alkitab. Boleh angkat tangan. Siapa Anda yang berkata seperti itu? Ayo. Saya akan bilang oke, malaikat tolong difoto. Kirim fotonya malaikat. Nanti taruh kirim kasih kepada tahta Allah. Siapa tadi yang mau baca Alkitab biar difoto. Ya, nanti Tuhan bilang loh, kamu pernah angkat tangan tuh. Tapi saudara mari kita restorasi ini
kita kembalikan hati kita untuk takut dan hormat dan gentar pada firman Tuhan. Sehingga Desember nanti kita bisa merayakan keberhasilan, keberuntungan. Karena kita bertindak hati-hati seperti yang tertulis dalam firman.